Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama adik-adik remaja Masjid Masyhur Kelurahan Istiqlal Manado yang telah memprakarsai kegiatan Majelis Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 1441 Hijriah yang saya hormati. Pertama-tama tentunya marilah selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, berkat yang begitu banyak kepada kita sekalian, terutama kita yang saat ini berada di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Salawat dan salam tidak pernah lupa mari selalu kita kirimkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita, panutan kita sekalian, Habibullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan selaku umatnya kita semua akan memperoleh syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita umat Islam sudah memasuki hari yang ke-21 atau 22 daripada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu marilah sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang telah diberi karunia berupa nikmat yang begitu besar oleh Allah, yaitu nikmat bulan suci Ramadan. Marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah peluang emas bagi kita untuk mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peluang emas bagi kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah peluang emas bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peluang emas bagi kita untuk memperoleh jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala lewat bulan suci Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Majelis Tausiah Ramadan saat ini saya ingin mengangkat tema bagaimana kita menggapai taubatan nasuha, bagaimana kita menggapai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diperuntukkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar mengamalkan, memanfaatkan setiap waktu, detik demi detik di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mendapatkan taubatan nasuha, mendapatkan pertobatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mendapatkan permaafan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan maghfirah inilah, dengan pertobatan daripada Allah Subhanahu wa taala, inilah tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya pada surah Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju maghfirah, menuju ampunan daripada Tuhanmu, dan menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, jamaah kaum muslimin rahimakumullah? Untuk memasuki, mendapatkan daripada jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, dipersyaratkan pertama kepada kita, yaitu kita membawa tiket yang namanya maghfiratullah, membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita dapatkan dengan begitu mudah ketika kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Waktu terbaik, peluang terbaik bagi kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula kita banyak dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini kita banyak mohon permaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang paling baik yang harus aku baca di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan sebagaimana keadaan kita pada hari ini, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Doa apakah yang terbaik untuk kita baca?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pada Siti Aisyah, "Bacalah, perbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai permaafan, permohonan ampun, permohonan maaf, mencintai pertobatan kepada Allah. Fa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, anugerahkanlah taubat-Mu kepada kami sekalian. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Jangankan para nabi dan rasul, kita ini yang bukan apa-apanya, yang setiap hari kita punya peluang dan kemungkinan berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini, tidak ada yang luput daripada yang namanya dosa, kesalahan, kehilafan. Oleh karena itu, apa yang terbaik yang kita lakukan? Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak punya dosa. Manusia yang terbaik bukan manusia yang suci. Manusia yang terbaik bukan manusia yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling suci. Tapi yang terbaik adalah sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Nabi ingatkan kepada kita sekalian, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam, semua anak manusia itu berlaku salah, berbuat dosa, kesalahan, kehilafan. Karena yang namanya manusia pasti ada kekeliruan, kekurangan, kehilafan, kesalahan kita. Tetapi sebagai manusia yang terbaik, bukan dia bersih dari dosa, bukan dia tidak pernah melakukan dosa, tetapi manusia yang terbaik adalah yang selalu bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik orang yang berbuat kesalahan dan dosa adalah yang menyadari dan selalu bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syahrut taubati wal inabah, bulan kita untuk memperoleh pertobatan, permaafan daripada Allah Subhanahu wa taala.
bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan sisa-sisa hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan tiket kita ke surga, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tiket kita ke surga, mendapatkan taubat, perampunan, pertobatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita sekalian jamaah, terutama bagi diri saya sendiri tentunya. Marilah jangan kita tertipu dengan rayuan godaan iblis yang membuat kita jauh daripada rahmat Allah, yang membuat kita jauh daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita akan jauh daripada pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Yaitu janganlah kita bertobat hanya karena untuk kita pamer di medsos, FB, Instagram, Twitter dan sebagainya. Permaafan kita, pertobatan kita, permohonan ampun kita benar-benar ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ria untuk di medsos. Bukan malah mendapat ampunan Allah, tapi kemungkinan hanya akan mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, janganlah kita tertipu dengan bisikan, godaan, rayuan iblis, syaitan la'natullah alaih, di mana banyak orang yang menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunda permohonan ampun kepada Allah, menunda-nunda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi Allah, kita tidak pernah tahu tentang seberapa banyak batas usia yang diberikan Allah kepada kita. Janganlah sekali-kali kita menunda untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita untuk kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, marilah kita benar-benar waspada terhadap segala bujukan, rayuan, godaan, tipu daya iblis kepada kita untuk menjauhkan kita daripada tobat kepada Allah. Yaitu apa? Kita memelihara sifat ananiah kita, sifat egoisme kita, ujub kita, bangga diri kita. Kita berbangga dengan diri kita, kesombongan kita. Karena ini yang akan menjadi penghalang terbesar kita ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain. Pada akhirnya kita pun jauh daripada pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada kita ini untuk selalu mohon ampun terhadap segala dosa dan kesalahan kita. Yang terakhir, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk diri saya sendiri tentunya, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsir minal istighfar. Perbanyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kalimat-kalimat istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Perbanyaklah, perbanyak dan perbanyak, tidak terbatas. Di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sangat mudah dan banyak sudah kita hafal. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di mana tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha hidup lagi maha berdiri tegak. Wa atubu ilaih. Dan aku mohon pertobatan kepadamu ya Allah. Allahumma arhamni waghfirli wa tub alayya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, rahmatilah aku dan ampunilah segala dosa-dosaku dan berikanlah taubatmu kepadaku ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Demikianlah beberapa doa istighfar dan banyak lagi yang dapat kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan ini, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan semua dosa-dosa kita melebur di bulan suci Ramadan ini. Dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita,
baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, baik yang kita sengaja atau yang tidak kita sengajai, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari, baik itu dosa yang besar atau dosa yang kecil, baik yang kita laksanakan dosa yang tampak dilihat oleh orang atau secara sembunyi-sembunyi, baik dosa yang kita laksanakan secara pribadi atau mungkin secara kolektif bersama-sama. Terlalu banyak dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saatnya saya mengajak kepada kita sekalian, terutama kepada diri saya. Saatnya marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya insya-Allah kita termasuk orang-orang yang memegang tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alana Allahu wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.